Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita dalam kitab At-Tuhfatul Ushobiyah. Dan sekarang kita masuk ke hukumul badal. Hukum badal. Dan insyaallah ini udah ma'ruf, jelas. Kalau dia adalah pengikut. Dan pengikut dia mengikuti i'rab yang diikuti. Maka pengganti mengikuti i'rab yang digantikan. Qala syarih hafizallahu ta'ala hukmul badali annahu yatba'ul mubdala minhu fi raf'ihi in kana marfu'an nahu qama zaidun akhuka fa akhuka badalun min zaidun wa badalul marfu'i marfu'un mithluhu. Mudah insyaallah ini ya. Tahu gak artinya? Hukum badal bahwasanya dia mengikuti mubdal yang digantikan pada rafa'nya apabila di rafa'. Contohnya qama zaidun akhuka. Zakaria badalnya mana? Asal-asal tebak ini. Astagfirullah. Toha. Kok badalnya mana? Akhuka. Ini jawaban kayak orang gak pernah belajar muhtarot bahkan. Antum harus sering-sering murojaah Zakaria. Kalau jawab Zaid masih dekat. Tapi koma yang dijawab. Jauh banget. Astaga. Nggak nyangka nah. Kalau bahasa gaulnya apa? Nggak expect. Gimana ini Zakaria? Wa fi nasbi in kana mansuban, dan pada nasabnya apabila dinasab, contohnya akramtu Zaidan akhaka, maka akhaka adalah badal dari Zaid dan badal mansub, maka dia dinasab semisalnya Yusuf Sumatra. Badalnya mana? Akramtu Zaidan akhaka. Akhaka mubdalnya Zaidan. Wa fi khafdihi in kana makhfudan nahwu nazartu ila Zaidin akhika. Ana tanya lagi Zakaria, badalnya mana? Akhika, bukan nazartu. Fa akhika badalun min Zaidin wa badalul makhfudi makhfudun mithluhu. Wa fi jazmi in kana majzuman, dan pada jazmnya apabila dijazm in tusalli lillah tasjud lahu tafuz. Apabila engkau salat untuk Allah, maka engkau sujud kepadanya. Tafus, akan menang. In tusalli lillah tasjud lahu tafus. Apabila engkau salat untuk Allah, engkau sujud untuknya, tafus, maka engkau akan mana? Tasjud. Badal apa itu dia? Ba'at minkul, ya, karena sujud bagian dari sholat. Antum sholat ada sujudnya gak? Ada. Yang gak ada sujudnya sholat apa? Mithaluhu minal qur'ani qawluhu ta'ala, dan contohnya dari Al-Quran firman Allah ta'ala, wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahul adzabu. Badalnya di sini mana? Dikta. Badal apa itu dia? Kul bin kul. Lihat di syarah ya. Mubdalnya mana? Yalqa. Lihat di sini artinya. Wa may yaf'al dzalik. Barang siapa yang melakukan hal itu, yaitu perbuatan maksiat, yalqa athama, dia akan mendapatkan dosa. Yudha'af,
dan akan dilipat gandakan baginya azab. Maka pelipat gandaan azab dia bagian dari yalqa, mendapatkan. Balasan dari orang yang melakukan dosa, pertama mendapatkan balasan bagi orang yang melakukan maksiat, yaitu mendapatkan dosa dan dilipat gandakan azabnya. Fayudha'af badalun min yalqa, yudha'af dia badal dari yalqa, badalu kullin min kull. Badal kul min kul, jenis yang pertama dari badal, li'anna mudha'afatal adzabi hiya luqiyul athami. Karena bahwasanya pelipat gandaan azab dia adalah pemberian dosa. Dosa apa itu? Dilipat gandakan azab. Dilipat gandakan azab yaitu dia dosa. Badal kul min kul. Kemudian lihat lagi halaman selanjutnya. Wa ulima mimma taqaddama annal badala yakunu fil asma'i wa fil af'ali. Ini stabil. Waqad nabbaha ala hadha al-musannifu biqawlihi awalan idza ubdila ismun min asmin aw fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami'i i'rabihi. Wa ulima mimma taqaddama, dan telah diketahui dari apa yang telah lalu, annal badala yakunu fil asma'i wa fil af'al, bahwasanya badal dia terjadi pada isim dan fi'il. Waqad nabbaha ala hadza, dan telah memberikan peringatan atas hal ini yaitu penulis biqaulihi, dengan perkataannya awalan pada yang pertama di matan, idza ubdila ismun min asmin, apabila digantikan isim dari isim atau fiil dari fiil, maka dia mengikutinya pada semua i'rabnya. Jadi badal berlaku pada isim dan fiil. Nah, itu dah. Kita masuk ke babu mansubatil asma. Ini ya secara globalnya aja ya. Babu mansubatil asma, bab isim-isim yang dinasab. Ini mudah ini. Kita udah pelajari juga semua di Muhtarat. Qala al-musannifu rahimallahu taala, nah dibuka Muhtaratnya, yang tabel isim-isim yang dinasab itu. Halaman berapa itu? Coba, ta'al. Aina kitab. Hati kitabak. Jazakallahu khair. Halaman berapa? 59. Nah, itu ada semua itu. Hada wa jazakallahu khair. Nah, ini dia 15 karena tawabi'nya naat atau taukid badalnya dihitung juga. Oke? Kalau di Muhtarat berapa itu? 12, karena yang nomor 12 apa itu? Tawabinya dijadikan 1. Tapi kalau dihitung satu persatu totalnya sama juga 15. Paham? Sama itu. Al-mansubatu 15. Isim-isim yang dinasab ada 15. Wahiyya yang pertama al-maf'ulu bihi. Ana minta antum mungkin dikasih garis 1 karena nanti ada yang butuh penjelasan. Al-maf'ulu bihi garis bawahnya nomor 1. Yang kedua masdar. Apa yang dimaksud masdar di sini? Karena di Muhtarat enggak ada masdar. Maf'ul mutlak. Apa yang dimaksud masdar di sini? Maf'ul mutlak. Biar kita samakan dengan yang di Muhtarat. Maf'ul mutlak. Itu yang kedua. Yang ketiga, dzarfuz zaman dan dzarful makan dijadikan 1 itu. Dzarfuz zaman dan dzarful makan dijadikan 1. Sebagaimana Muhtarat dijadikan 1 enggak? Iya, az-dzarfu. Baru penjelasannya ada dzaraf terbagi menjadi 2, dzarfuz zaman, dzarful makan. Ya, jadi di sini dzarfuz zaman dan dzarful makan jadikan 1. Karena nanti di syarah juga begitu, ada penjelasannya. Yang keempat wal halu. Yang kelima wat tamyizu. Keenam wal mustathna.
Ketujuh, wasmula, isim la. Wasmula. Kedelapan, wal munada. Ketujuh itu wal maf'ulu min ajlihi. Kasih baris bawah nomor 9. Kok itu ketujuh sih? 8 terus 9. 10 wal maf'ulu ma'ahu. Wal maf'ulu ma'ahu. Kemudian wa khabaru kana wa akhawatiha. Wa khabaru kana wa akhawatiha. Itu keberapa? Khabaru kana wa akhwatiha wasmu inna wa akhwatiha dijadikan 1, 11. Khabaru kana wa akhwatiha wasmu inna wa akhwatiha dijadikan 1, garis bawah 1, 11. Wattabi'u lil mansub, dan pengikut untuk yang dinasab, wa huwa arba'atu asya, dan dia ada 4 macam. Yang ke-12 berarti apa? An-na'tu, ini ke-12. Ke-13 wal atfu. Ke-14 wat taukidu. Ke-15 wal badalu. Inilah makanya ana minta dinomorkan karena ada yang butuh penjelasan. Kayak tadi ini dijadikan 1. Kita baca ini syarahnya cepat karena ini cuman penjelasan secara global dan juga antum sudah mempelajarinya secara rinci di Mukhtar. Qala syarih hafizallahu taala. Ana minta yang kata rakatnya dirakatkan. Qad taqaddamat mansubatul af'ali fi babi nawasibil mudhari'i. Wa amma mansubatul asma'i faqad dzakara al-musannifu annaha, apa bacanya ini? 15 mansuban. Qad taqaddamat, telah berlalu, mansubatul af'al, fiil-fiil yang dinasab. Ya, fiil-fiil yang dinasab sudah berlalu, yaitu di alat-alat penasab pada bab nawasibil mudhari', alat-alat penasab. Tentang fiil yang dinasab telah berlalu. Fiil. Sekarang lanjut, amma mansubatul asma, adapun isim-isim yang dinasab, faqad dzakara al-musannifu, maka penulis telah menyebutkannya annaha 15 mansuban, bahwasanya dia ada 15 yang dinasab. Sebelumnya udah kita bahas tentang fiil yang dinasab, sekarang tentang isim yang dinasab. Awaluha, lihat di sini yang pertama, ya tadi udah antum nomorkan alhamdulillah di matan. Nanti tinggal antum sinkronkan, samakan. Yang pertama maf'ul bih. Contohnya Zaidan, min qaulika darabtu Zaidan, ya ini ma'rufnya antum udah belajar kan? Atsan yang kedua masdar. Apa tadi yang dimaksud masdar? Maf'ul mutlak. Lihat di sini. Qiyaman min qaulika, dari perkataanmu qama Zaidun nah maf'ul mutlak. Atsalitsu, lihat yang ketiga dijadikan 1 tuh, dzarful zaman dan dzarful makan. Atsalitsu dzarful zaman wa dzarful makan, berarti dijadikan 1 nomor 3. Fal awwalu, contohnya yang pertama yaitu dzarfuz zaman, keterangan waktu, yaumal khamisi, hari Kamis. Dari perkataanmu sumtu yaumal khamisi, aku berpuasa pada hari Kamis. Di sini dzarfuz zamannya mana? Yauma saja. Yauma mudhaf, al khamisi mudhaf ilaih. Wasani yang kedua yaitu dzarful makan, keterangan tempat. Amama syekhi, di depan syekh. Dari perkataanmu jalastu amama syekhi, aku telah duduk di depan syekh. Habli, zarful makannya mana? Ahsan, amama mudhaf, asy-syekhi mudhaf ilaih. Ar-rabi'u, yang keempat, hal, keadaan. Dan itu juga dari pelajari di Mukhtarat. Rakiban, dalam keadaan mengendarai. Dari perkataanmu ja'a Zaidun rakiban, telah datang Zaid dalam keadaan mengendarai. Halnya di situ mana Khalil? Ahsan,
Dalam keadaan, ingat ya, hal apa artinya keadaan? Berarti dalam terjemahnya juga dalam keadaan mengendarai. Al-khamisu yang kelima tamyiz. Contoh gulaman, anak laki-laki, anak kecil ya, anak kecil. Min qaulika dari perkataanmu ishtaraitu 20 gulaman, aku telah membeli 20 anak. Ya, ini dari zaman pembudakan kan? Dulu zaman pembudakan itu ada pembelian seperti itu. Antum kalau mau Anda beli mau gak? Sekarang udah gak ada. Tapi ada perselisihan di antara para ulama. Zaman sekarang masih ada gak pembudakan ataukah tidak ada? Oke. As-sadisu yang keenam al-mustathna. Contohnya Zaid dari perkataan qamal qaumu illa Zaidan. Telah berdiri kaum kecuali Zaid. Azam mustathnanya mana? Zaid, ahsan. Gio, ada tulis istithnanya mana? Alat pengecualiannya mana? Illa. Mustathna minhunya Mas Akbar. Mustathna minhunya al-qaum. Sudah kita pelajari itu di Muqtarat. As-sabi'u yang ketujuh ismula an-nafiyati lil jinsi, isimla yang menafikan keseluruhan. Ini kita sudah bahas di Muqtarat, tapi dia termasuk dari saudari inna. Coba lihat mana buku antum. Biar kita sinkronkan. Karena tujuannya kan ini sebagai tangga. Antum buka halaman 70. Iftahu safha 70. 70 di Muqtarat ya. Itu yang nomor 7 tuh. Ada apa itu? Bacanya. La nafiyatu lil jinsi, itu. Dan dia termasuk dari saudari inna. Yang ketujuh ismula an-nafiyati lil jinsi, isimla yang menafikan jenis. Contohnya sahiba ilmin, pemilik ilmu. Min qaulika dari perkataanmu la sahiba ilmin mamkutun, tidak ada pemilik ilmu yang tercela. Isimlanya mana? Sahiba itu isimlanya, mansub. Tapi nanti ada penjelasannya, dia mabni fi mahalli nasbin ya. Pokoknya dia itu isimla, mansub. Khobar la-nya mana? Karena kan dia beramal-amal inna tuh. Khobar la-nya mana? Mamkutun. Lanjut. As-saminu yang ke-8 al-munada. Contohnya talibal ilmi, penuntut ilmu, dari perkataanmu ya talibal ilmi ijtahid, wahai penuntut ilmu bersungguh-sungguhlah. Munadanya mana? Taliba, dan taliba mudhaf, ilmi mudhaf ilaih. At-tasi'u yang ke-9 al-maf'ulu min ajlih. Contohnya ijlalan, dari perkataanmu qama Zaidun ijlalan li Amrin, telah berdiri Zaid untuk memuliakan Amr. Karena untuk memuliakan Amr. Maf'ul li ajlihnya mana di situ? Ijlalan. Itu ada nama maf'ul min ajlih, ada juga nanti maf'ul li ajlihi. Ini min bisa juga pakai li. Al-ashiru yang ke-10 al-maf'ulu ma'ahu. Contohnya Zaidan min qaulika sirtu wa Zaidan, aku berjalan bersamaan dengan Zaid, karena dia maf'ul ma'ahu. Apa arti ma'ahu? Bersama. Berarti artinya aku berjalan bersama dengan Zaid. Ingat, bukan aku berjalan dan Zaid, tapi bersama dengan Zaid. Penting gak dalam menerjemahkan? Penting sekali. Coba kalau antum gak belajar nahu, wa taunya artinya dan doang. Karena kalau antum lihat di kamus artinya apa? Dan. Aku berjalan dan Zaid. Kurang jelas. Tapi kalau belajar nahu, ini dia maf'ul ma'ah. Aku berjalan bersama dengan Zaid. Al-hadi asyara 11, lihat. Dijadikan satu khobar kana au ihda akhwatiha, wasmu inna au ihda akhwatiha, dijadikan satu. Fal awwalu yang pertama yaitu khobar kana. Contohnya qaiman dari perkataan kana Zaidun qaiman. Khobar kana yang mana? Qaiman. Wasan yang kedua yaitu isim inna au ihda akhwatiha. Contohnya Zaid bin qaulika inna Zaidan qaimun. Isim innanya mana? Zaidan. Atsani asyara ke-12 na'tul mansubi, mensifati yang dinasab. Na'tul mansub apa? Mensifati yang dinasab, maka dia juga nasab.
Contohnya al-aqila dari perkataanmu raaitu Zaidan al-aqila. Naatnya mana? Al-aqila. As-salisa asyara al-ma'tufu 'ala al-mansubi, digabungkan kepada yang dinasab, maka dia dinasab semisalnya. Contohnya ra'saha dari perkataanmu akaltus samakata hatta ra'saha, aku makan ikan sampai kepalanya. Atofnya mana? Atofnya ra'sa. Harfu atfinnya mana? Ma'tufnya mana? Sama kata. Ar-rabi'a asyara ke-14 taukidul mansubi, mengikuti menguatkan yang dinasab, maka dia dinasab semisalnya. Contohnya nafsahu dari perkataan akramtu Zaidan nafsahu, taukidnya mana? Nafsa. Muakkadnya mana? Zaidan. Al-khamisa asyara ke-15 al-badalu minal mansubi, menggantikan dari yang dinasab, maka dia dinasab semisalnya. Contohnya thuluthahu dari perkataanmu akaltur raghifa thuluthahu, badalnya mana di situ? Abdul Halim itu badal apa? Ba'at min ahsan, masyaallah. Lihat di sini, waqad taqaddamal kalamu ala khabari kana wa akhwatiha wasmi inna wa akhwatiha wa na'ti wal atfi wat taukidi wal badali. Waqad taqaddama al kalamu, dan telah berlalu pembahasan ala khabari kana wa akhwatiha, tentang khabar kana dan saudari-saudarinya. Udah dibahas belum? Udah. Wasmi inna wa akhwatiha, dan isim inna dan saudara-saudarinya juga sudah dibahas. Yaitu tentang bab kana dan inna. Kan juga mencakup dia khabar kana, juga mencakup isim inna. Wa na'ti wal atfi wa taukidi wal badali sudah dibahas, baru dibahas sama kita hari ini. Kemudian wa baqiyatu, lihat di sini bacanya wa baqiyatu, karena waw di situ istinafiyah, jumlah baru. Wa baqiyatul mansubati sayadhkuruhal musannifu ala hadza tartibi. Wa baqiyatul mansubati, dan sisa dari yang dinasab, sisa selain dari kana, khobar kana, isim inna, na'at atau taukid badal, sisanya itu sayadhkuruhal musannifu, penulis akan menyebutkannya ala hadza tartibi, dengan urutan ini. Jadi sisanya yang belum dibahas akan dibahas oleh penulis dan pensyarah. Tapi pemberitahuan, lam yazkur al-musannifu huna maf'ulai, lihat ya, berarti dua maf'ul. Maf'ulai dhanantu wa akhawatiha li'annahu qad dzakarahuma fil marfu'ati au li'annahuma dakhilatani fil maf'uli bihi. Tanbih, pemberitahuan, lam yadhkur al-musannifu, penulis tidak menyebutkan huna di sini, ya di matan ya, penulis tidak menyebutkan di matan maf'ulai dhanantu wa akhwatiha, dua maf'ul bih dhanantu dan saudari-saudarinya. Karena dia termasuk yang dinasab, benar bukan? Maf'ul dhanna dinasab enggak? Dinasab kan maf'ul. Kenapa enggak disebutkan? Lihat, ada dua kemungkinan kata pensyarah. Kemungkinan pertama, li'annahu qad dzakarahuma fil marfu'ati, karena bahwasanya penulis telah menyebutkan keduanya, yaitu dua maf'ul zonantu pada isim-isim yang di rafa. Udah disebutkan belum? Udah ya? Masih ingat ya? Yang pembahasan tentang nawasikh. Nawasikh ada 3, inna, kana, dan zonna. Itu udah dibahas. Oleh karena itu nggak disebutkan lagi di sini. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, auli annahuma dakhilatani fil maf'uli bihi, atau karena bahwasanya keduanya situ dua maf'ul zonna dakhilatani fil maf'uli bihi, termasuk dalam maf'ul bih. Karena dua maf'ul zonna dia juga maf'ul bih, tapi bedanya dia dua maf'ul bihnya. Paham insyaallah ini? Ada berapa kemungkinan berarti di situ Mas Ardian? Dua. Yang pertama apa? Pakai bahasa Indonesia.
Apa azam? Telah disebutkan dalam bab isim yang di rofa, yaitu pada nawasikh. Kan pertama mubtada khobar, kemudian nawasikh, penghapus hukum mubtada dan khobar. Ada kana, inna dan zonantu ada disebutkan di situ. Kemungkinan yang kedua apa? Dekta. Karena keduanya masuk dalam maf'ul bi. Karena maf'ulai zonna ya maf'ul bih, tapi dia dua maf'ul bihnya. Kenapa nggak disebutkan? Boleh jadi karena dia termasuk dalam bab maf'ul bi. Paham insyaallah ini? Kita tutup, tapi ana minta, karena tadi antum masuknya jam berapa? Jam 8. Ana minta antum murojaah mukhtarat bab isim-isim yang dinasab sampai jarum panjang ke angka 6. Paham tuh? Ini buat kebaikan antum. Antum baca dari yang pertama maf'ul bi, maf'ul mutlaq, agar supaya ketika masuk tufatul usuliyah lebih mudah. Karena tentu yang berbahasa Arab itu butuh kefokusan lebih daripada yang berbahasa Indonesia. Di murojaah ana tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.